Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di channel AlDevTM. Kali ini kita akan lanjut tutorialnya, yaitu bagaimana cara membuat quiz di Quizizz. Nah, dalam video ini akan ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis quiz. Yang kedua adalah metode memasukkan quiz. Yang ketiga, membuat quiznya. Dan yang keempat adalah review quiz. Oke, langsung saja cara membuat quiz di Quizizz ini. Pastikan Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya sudah masuk di dashboard Quizizz masing-masing. Kita lihat di pojok kiri ada tombol buat atau create ya, nanti kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian kita klik, muncul menu. Di sini ada menu quiz untuk membuat quiz dan menu pelajaran. Ini menu baru ya. Jadi ini bisa membuat slide sekaligus dengan quiznya. Itu nanti akan kita bahas di playlist berikutnya. Oke, kita klik buat, kemudian quiz. Nah, akan muncul pop-up berikut. Pertama kita buat identitas quiznya. Misal di sini saya akan memberi nama latihan tes logika aritmatika. Ini soal psikolog ya. Kalau ada silakan. Yang kedua, pilih subjek relevannya. Kalau ada psikolog, pilih psikolog. Kalau tidak ada, bisa pendidikan atau klik lainnya ya. Sesuai dengan Bapak Ibu ampuh mata pelajarannya. Sini kita contoh, langsung saja. Kemudian kita akan dibawa ke halaman editor quiz. Baik, di sini akan muncul beberapa pilihan menu seperti yang tampil. Ini adalah jenis quiz yang dapat kita gunakan. Oke, kita jelaskan jenis-jenis quiz di Quizizz. Yang pertama ada jenis pilihan ganda atau multiple choice. Ini sudah familiar ya dengan kita, A, B, C, D atau E ya pilihannya. Kemudian kotak centang atau checkbox. Di sini bisa memilih jawaban lebih dari satu. Yang ketiga ada fill in the blank, artinya ini bisa digunakan untuk membuat soal esai ya. Jadi kita memasukkan jawaban yang tepat, opsionalnya jawaban yang hampir tepat, dan selanjutnya itu. Yang kemudian selanjutnya ada pemilihan atau polling. Ini jenisnya biasanya digunakan untuk pemilihan ketua dan sebagainya ya. Yang terakhir ada jenis quiz open-ended, terbuka berakhir. Ini biasanya sifat pertanyaannya berupa esai tetapi pendapat. Jadi kita tidak usah memasukkan jawaban yang tepat dan hampir tepatnya seperti fill in the blank ini. Nah, kemudian ini yang terakhir sebenarnya bukan jenis quiz. Ini adalah fitur baru di Quizizz, yaitu membuat slide yang tadi dijelaskan di awal ya. Sekaligus dapat membuat quiznya. Itu ya untuk jenis-jenis quiz sudah saya jelaskan secara singkat. Yang selanjutnya adalah metode membuat quiz di Quizizz ini. Metode yang pertama bisa kita secara manual input Quizizz-nya di Quizizz ini dengan cara mengklik jenis quiz. Ini contoh kita pilih jenis quiz multiple choice. Kemudian bisa pilih checkbox, kotak yang kosong, fill in the blank. Ini seperti ini. Sampai yang terakhir tadi ada open-ended ya. Ini open-ended yang empatnya itu bisa berupa pendapat. Jadi kita tidak usah memasukkan jawaban yang ini poll, itu polling ya atau pilihan tadi yang dijelaskan. Ini cara yang manualnya, yaitu menginput di Quizizz-nya. Kemudian kita balik lagi. Kemudian metode yang kedua adalah dengan cara memasukkan quiz hasil buatan orang lain atau user Quizizz yang lain dengan cara memilih teleport. Lihat, maka akan tampil beberapa quiz yang identik atau dominan dengan judul quiz kita. Karena di sini saya memasukkan judul logika aritmatika, akan muncul beberapa yang dominan dengan tes logika. Jadi kita bisa memasukkannya. Misal dengan ini tipenya multiple choice, pilih tambah. Secara otomatis dia akan masuk ke pertanyaan kita atau quiz kita yang pertama. Nah itu ya menariknya. Jadi kita bisa mengefisienkan waktu. Nah selanjutnya ada metode yang ketiga. Oke, kita ini hapus dulu ya. Metode yang ketiga adalah dengan cara mengimport. Jadi kita nanti akan mengunduh dulu template-nya. Nah ini template yang diberikan dari Quizizz-nya berupa Excel atau .xlx ya. Jadi kita membukanya dengan Excel. Kita tunggu ya. Nah, kita nambah editing kan.
Di sini kita bisa, ini templatenya. Jadi kita di sini bisa memasukkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jenisnya ini sudah disediakan, ada PG, ada checkbox ya, mencentang kontak, kemudian isi field yang kosong, open edit ataupun polling. Nah itu ya. Ini jenis atau metode memasukkan kuis yang ketiga. Di sini sudah lengkap, berikut dengan jawabannya, dan ada juga kita bisa memasukkan gambar. Namun syaratnya untuk memasukkan gambar, kita harus mempunyai link dari gambar itu, baik dari link website kita ataupun link dari gambar website orang lain atau web yang tersedia di Google. Nah itu untuk metode cara membuat kuis di Quizizz ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kuis. Di sini saya akan membuat kuis dengan metode yang pertama, yaitu memasukkan secara manual. Kalau manual ya biasanya itu lebih diatur oleh kita. Pastikan ya tipsnya mempunyai dulu bahan untuk kuisnya. Misal di sini saya sudah punya di Word tentang tes logika aritmatika. Jadi kita tinggal copy pastikan. Dan jenis pertanyaannya itu adalah multiple choice. Silakan Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya bisa mengeksplor jenis kuis-kuis yang lainnya sesuai kebutuhan. Oke, kita mulai membuat kuis. Kita bisa langsung klik pilihan ganda. Kita copy pastikan di sini. Ini ada 10 pertanyaan ya. Nah, menariknya di sini kita bisa memasukkan gambar juga ya, lihat. Kemudian ada bisa memasukkan simbol matematika seperti rumus, di sini ada pangkat ya, ada matriks dan sebagainya. Ini sangat bagus sekali. Begitu juga dengan jawabannya bisa dengan gambar. Sayangnya untuk audio ataupun video kita harus mengupgrade-nya dulu ya. Jadi kita harus membayar aplikasi ini. Kalau tidak salah itu bayarannya itu sebesar $2. Nah ini ya, $2 per bulannya. Ya kita manfaatkan saja yang tersedia di sini, yaitu hanya gambar ya. Oke, ini jawab pertanyaan kita, mulai saja. Nah, jika kita sudah membuat kuis, misal di sini kita membuat kuisnya 10 pertanyaan, langkah selanjutnya adalah kita memastikan ini sudah sesuai. Misal dari lama pengerjaannya, ini rata-rata 1 menit ya. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk lama pengerjaan. Kemudian selanjutnya kita ada di pojok kanan, lihat di sini ada tambahkan gambar kuis. Jika ingin menambahkan gambar, kita tinggal klik di sini. Nah, kita sudah menyiapkan gambarnya, misal latihan tes logika aritmatika. Jika Bapak Ibu membutuhkan untuk templatenya, nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi. Bisa Bapak Ibu download ya, filenya itu PSD dan bisa dirubah juga. Bahasa kita sesuaikan Indonesia ya, scroll ke bawah. Nah ini kelasnya, berhubung ini contoh soalnya itu umum, kita buat yang untuk umum saja. Misal kita pilih professional development, dan kalau umum kita bikin public. Selain public ada 2 pilihan lagi, ada pribadi, ada opsi lanjutan. Kalau lanjutan biasanya ini khusus, jadi kita nanti tinggal mensalin linknya, bisa di share hanya untuk 1 kelas misal. Oke, kemudian ini public, simpan. Nah kemudian selanjutnya kita akan mereview kuis yang barusan kita buat ya, dengan cara klik perhatiin jauh di sini ya. Ingat, perhatiin jauh. Nah, yang akan muncul nanti seperti ini di halaman siswa kita. Untuk pengaturan, kita bisa mengaktifkan penghitung waktunya, bisa mengaktifkan meme, jadi akan muncul gambar-gambar lucu setelah menjawab salah atau benarnya. Kemudian, bacalah dengan keras, ini akan muncul Google Voice. Power Ups ini misal adalah tool atau interaktif kuisnya. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, seperti ini ya untuk reviewnya. Oke, kita jawab sembarang. Nah, ini meme ya yang muncul seperti itu. Oke,
Begitulah selanjutnya sampai jawaban atau kuis yang terakhir. Demikian untuk Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, cara membuat kuis dengan metode yang pertama di Quizizz itu. Untuk tutorial yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara membuat kuis di HP. Ini kan komputer, untuk di HP dapat Ibu Bapak saksikan pada tutorial berikut ini. Atau bisa cari pada link playlist di kolom deskripsi. Cara membuat kuis dengan smartphone atau HP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.